Minyak goreng adalah salah satu bahan yang wajib ada di dapur. Minyak goreng ini banyak jenisnya, antara lain minyak zaitun, minyak ikan, dan minyak kelapa sawit. Kelapa sawit adalah salah satu bahan yang sering dipakai oleh masyarakat luas karena hanya minyak kelapa sawit yang dikenal oleh masyarakat luas. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pertumbuhan kelapa sawit yang sangat luas, sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu produksi kelapa sawit terbesar dengan hasil produksi 31 juta ton. Kelapa sawit juga ini sangat cocok dengan Indonesia yang beriklim tropis. Ini adalah salah satu contoh dari minyak kelapa sawit yang sering kita gunakan sehari-hari. Minyak ini terbuat dari kelapa sawit. Nah guys, mari kita cari tahu bagaimana sih cara pembuatan minyak goreng ini yang berasal dari kelapa sawit. Buah kelapa sawit mengandung minyak dan diperas untuk menghasilkan minyak utuh yang murni. Dalam proses pembuatan kelapa sawit, membutuhkan pemilihan buah kelapa sawit yang baik dan matang. Minyak goreng yang dihasilkan oleh kelapa sawit adalah jenis minyak goreng nabati yang memiliki ekonomis tinggi. Nah, dalam proses pengolahan kelapa sawit ini membutuhkan beberapa tahapan, dimulai dari tahapan pengambilan hingga pada tahapan pemurnian. Yang pertama yaitu pengambilan buah. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang dipetik dari pohonnya. Pengambilan ini disebut dengan pengumpulan tanan buah segar. Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengangkutan buah menggunakan truk atau kendaraan lainnya dan segera dibawa ke pabrik. Pengolahan minyak kelapa sawit biasanya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Saat tanan buah segar telah masuk ke dalam pabrik, tanan buah segar kemudian ditimbang untuk dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Tahap yang kedua yaitu perebusan buah kelapa sawit, di mana pada tahap ini sesudah ditimbang kelapa sawitnya lalu direbus memakai uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Tahap yang ketiga yaitu perontokan buah, di mana buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik tadi masih tertancap pada tangkai. Oleh karena itu, buah harus dirontokkan pada tangkainya terlebih dahulu. Buah yang telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Cara merontokkan buah dari tangkainya memakai metode bantingan. Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari brondongnya. Hasil dari pengolahan ini adalah daging buah yang terkelupas dan dapat diperas pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemerasan daging buah, di mana sebelum buah diperas terlebih dahulu harus dilepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 sampai 90 derajat. Setelah buah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan dalam mesin pengompres. Urutan proses pengolahan minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah proses pemurnian atau refining. Proses pemurnian ini bertujuan untuk memisahkan impuritas yang tak dikehendaki dalam minyak dengan kerusakan trigliserida seminim mungkin dan kehilangan minyak sedikit mungkin. Proses pemurnian ini dibagi menjadi 3 tahap proses. Yang pertama adalah proses booming atau penggumpalan, yang kedua proses
bleaching atau pemucatan warna, dan yang ketiga proses deodorizing atau penghilangan bau. Yang pertama adalah proses deguming. Proses deguming merupakan tahapan yang paling awal dalam proses pemurnian. Proses deguming ini bertujuan untuk menghilangkan gum yang berupa getah atau lendir-lendir yang terdiri dari fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air, dan resin pada CPO. Kemudian CPO direaksikan dengan asam fosfat yang kemudian gum terikat menjadi gumpalan-gumpalan. Adapun proses dari deguming yang pertama adalah CPO dari tangki penyimpanan CPO T670 dipompa dengan menggunakan pompa sentrifugal P670 menuju PHE pertama dengan E600A, lalu ke PHE kedua dengan E600B, di mana CPO dipanaskan sehingga sebagian RBDPO yang keluar dari THE E703 memiliki suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. CPO masuk pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius, keluar dari PHE dengan E600B pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Kemudian CPO yang keluar digunakan lagi dengan menggunakan steam yang bersuhu 135 derajat Celcius pada PHE dengan E600A. Suhu CPO ketika memasuki proses deguming dan bleaching harus mencapai suhu 120 derajat Celcius. CPO dengan suhu 120 derajat Celcius yang keluar dari PHE dengan E601 akan dideguming dengan menambahkan asam fosfat yang dipompa dari tangki penyimpanan asam fosfat dengan T623. Asam fosfat yang ditambahkan sebanyak 0,06% sampai 0,08% dari CPO yang masuk. Campuran ini dilewatkan pada mixer M680 agar pencampuran antara asam fosfat dan CPO lebih homogen. Setelah itu, CPO dimasukkan ke dalam tangki deguming dengan M686 yang dilengkapi dengan sparging steam yang bertujuan untuk membantu penyempurnaan penyampuran CPO dengan asam fosfat dan pompa vakum, di mana pompa vakum berfungsi untuk menarik uap air yang terkandung dalam CPO dengan menggunakan udara vakum, sehingga kandungan air pada minyak harus dihilangkan semaksimal mungkin agar tidak memperbesar kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang menyebabkan terbentuknya asam lemak bebas pada minyak. Kandungan FFA ini dapat mengakibatkan minyak mudah mengalami ketenukan dan sering. Proses bleaching ini bertujuan untuk memisahkan substansi penghasil warna sehingga warna CPO hasil bleaching menjadi lebih pucat. Proses bleaching yang pertama dilakukan dengan menambahkan bleaching earth pada minyak. Minyak yang keluar dari tangki deguming atau M686 dialirkan ke tangki bleacher atau B610. Nah, dalam tangki bleacher ini CPO hasil deguming ditambahkan dengan bleaching earth sebanyak 0,6% sampai 2% dari berat CPO masuk sesuai dengan spesifikasi produk yang ingin dihasilkan berdasarkan permintaan marketing atau pemasaran. Tangki bleacher dilengkapi dengan sparging steam berfungsi sebagai pemanas dan meningkatkan turbulensi agar CPO dengan bleaching earth dapat bercampur sempurna sehingga reaksi dapat berjalan dengan baik serta sisa-sisa air yang masih terkandung dalam CPO dapat teruapkan dan menghasilkan CPO dengan kadar air kurang dari 0,1%. Nah, setelah keluar dari tangki bleacher, maka campuran minyak ini disebut sebagai RBPO atau Refined Bleach
palm oil. RBPO yang terbentuk kemudian dialirkan ke tangki penampungan sementara atau B611. Tangki penampungan ini digunakan untuk menyempurnakan reaksi antara minyak dan bleaching oil dan dilengkapi dengan pompa vakum yang berfungsi untuk menguapkan sisa-sisa air yang terkandung dalam RBPO serta sebagai tempat penampungan sementara sebelum dialirkan menuju Niagara filter atau F691. Yang ketiga yaitu proses deodorizing. Proses deodorizing ini bertujuan untuk menghilangkan bau yang ada di dalam minyak karena adanya aldehid, keton, dan asam lemak bebas di dalam minyak itu sendiri yang terjadi karena kondensasi pada suhu yang tinggi. Setelah RBPO dialirkan menuju Niagara filler, maka akan disaring lagi dalam polishing filler sebelum masuk ke dalam tangki deodorizer dan dipanaskan di dalam plate heat exchanger hingga mencapai suhu 130 derajat Celcius. Setelah itu, RBPO mengalami pemanasan lagi di dalam Chill and Tap Heat Exchanger atau THE dengan media panas RBPO bersuhu kurang lebih 250 derajat Celcius yang keluar dari tangki deodorizer. Suhu RBPO akan mengalami peningkatan menjadi kurang lebih 251 derajat Celcius. Karena suhu RBPO masih belum sesuai dengan yang diinginkan, maka akan dipanasi lagi di dalam Shell and Tap Heat Exchanger dengan bantuan steam yang berasal dari high pressure boiler, di mana suhu pemanasan RBPO yang diinginkan pada saat berada pada tangki deodorizer adalah 255 derajat Celcius. Tangki deodorizer ini terdiri dari dua buah wadah, yaitu wadah pertama dan wadah yang kedua. Tangki deodorizer ini di dalamnya digunakan sparging steam dan pompa vakum untuk menguapkan free fatty acid atau FFA pada masing-masing wadah. Di dalamnya juga terjadi proses destilasi cair-cair di mana FFA yang bertitik didih lebih rendah dari minyak akan menguap dan keluar melalui bagian atas, kemudian dispray dengan FFA cair pada tangki penampungan FFAD. Produk samping FFA ini biasanya disebut dengan palm fatty acid distillate, di mana dalam tangki dialirkan ke tangki penyimpanan dan sebagian lagi disirkulasikan. Sebelum digunakan sebagai spray, PFAD didinginkan lebih dahulu dengan menggunakan air pendingin di dalam cooler. Untuk startup yang digunakan CPO bersuhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Minyak yang keluar dari tangki deodorizer disebut RBDPO, di mana akan keluar dari bagian bawah tangki deodorizer dan dipompa ke dalam THE. Untuk memanaskan RBPO yang akan masuk ke tangki deodorizer, kemudian dialirkan menuju PHE dan PHE dengan menggunakan pompa RBDPO untuk memanasi CPO. RBDPO yang keluar dari deodorizer tidak dapat langsung masuk ke dalam proses fraksinasi sebelum didinginkan. Hal ini disebabkan karena pada daerah fraksinasi yang tidak dalam kondisi vakum, jika minyak berada pada suhu yang terlalu tinggi, maka akan menyebabkan minyak menjadi gosong. Nah, jika suhu yang masih panas, maka didinginkan pada cooler sehingga suhunya mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Kemudian
DPO difiltrasi lagi ke dalam polishing filler. Penyaringan dalam bag filler perlu dilakukan berulang kali agar minyak yang dihasilkan benar-benar bersih dari kotoran. Nah, minyak yang disimpan dalam tangki penampungan RBDPO dan siap dilanjutkan ke dalam proses fraksinasi. Yang kedua, proses vaksinasi. Proses vaksinasi adalah kelanjutan dari proses pemurnian. Tujuannya untuk memisahkan olein dan stearin dari RBDPO. Olein ini kemudian digunakan sebagai minyak goreng, sedangkan stearin yang merupakan produk samping yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan margarin. Pada proses vaksinasi ini ada dua proses pengolahan. Yang pertama, proses kristalisasi yang bertujuan untuk mengkristalkan olein, di mana mula-mula RBDPO yang keluar dari tangki penampungan RBDPO atau T1901 bersuhu kurang lebih 50 derajat Celcius dipanaskan dalam PHE digunakan stirring. Setelah mencapai suhu 65 derajat Celcius, RBDPO mulai didinginkan dalam crystallizer atau T1911 sampai suhu kurang lebih 17 derajat Celcius dengan media pendingin cooling tower yang memiliki suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Dan dilanjutkan dengan pendinginan menggunakan chilled water yang memiliki suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Jika proses kristalisasi selama 8 jam, maka RBDPO dialirkan dalam 4 crystallizer. Kedua, proses pemisahan antara olein dan stirring dengan menggunakan plate and frame filter press. Setelah keluar dari tangki crystallizer, RBDPO dipompa menuju tangki penampung sementara atau T451, kemudian dilanjutkan ke plate and frame filter press untuk memisahkan olein dan stirring. RBDPO yang masuk plate and frame filter press akan diproses selama kurang lebih 30 menit. RBDPO yang tersisa setelah proses akan ditekan atau squeeze dengan tekanan 20 bar untuk mendorong olein keluar melalui proses filtrasi di plate and frame filter press akan dipompa menuju tangki penyimpanan olein kemudian siap dipasarkan sebagai minyak goreng kelapa sawit. Minyak goreng kelapa sawit yang dijual dalam kemasan akan dilakukan proses packaging terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Yang pertama yaitu lamanya minyak kontak dengan panas. Berdasarkan penelitian terhadap minyak pada pemanasan 10-12 jam pertama, bilangan iodin berkurang dengan kecepatan konstan, sedangkan jumlah oksigen dalam lemak bertambah dan selanjutnya menurun setelah pemanasan 4 jam kedua berikutnya. Kandungan persenyawaan karbonil bertambah dalam minyak selama proses pemanasan, kemudian berkurang sesuai dengan berkurangnya jumlah oksigen. Yang kedua, suhu. Pengaruh suhu terhadap kerusakan minyak telah diselidiki menggunakan minyak yang dipanaskan selama 24 jam pada suhu 120 derajat Celcius, 160 derajat Celcius, dan 200 derajat Celcius. Minyak yang dipanaskan pada suhu 160 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius menghasilkan bilangan peroksida lebih rendah dibandingkan dengan pemanasan pada suhu 120 derajat Celcius. Hal ini merupakan indikasi bahwa persenyawaan peroksida bersifat tidak stabil terhadap panas. Kenaikan nilai kekentalan dan indeks bias paling besar pada suhu 200 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut jumlah senyawa polimer yang terbentuk relatif cukup besar. Yang ketiga, penyerapan bau. Minyak bersifat mudah menyerap bau. Apabila bahan pembungkus dapat menyerap lemak, maka lemak yang tersebut ini
akan teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan bau. Bau dari bagian lemak yang rusak akan diserap oleh lemak yang ada dalam bungkusan sehingga seluruh lemak akan rusak. Nah, yang keempat ada hidrolisa. Dengan adanya air, lemak dapat terhidrolisa menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dapat dipercepat oleh basa, asam, dan enzim-enzim. Hidrolisa sangat mudah terjadi pada asam lemak rendah seperti pada mentega, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa. Hidrolisa sangat menurunkan mutu minyak goreng. Selama penyimpanan dan pengolahan minyak atau lemak menyebabkan bertambahnya asam lemak bebas. Asam lemak bebas dihilangkan dengan proses pemurnian, sekaligus menghilangkan bau untuk menghasilkan minyak yang lebih baik mutunya. Yang terakhir, akselerator oksidasi. Kecepatan aerasi juga memegang peranan penting dalam menentukan perubahan-perubahan selama oksidasi termal. Nilai kekentalan naik secara proporsional dengan kecepatan aerasi, sedangkan bilangan ion semakin menurun dengan bertambahnya kecepatan aerasi. Konsentrasi persenyawaan karbonil akan bertambah dengan penurunan kecepatan aerasi. Senyawa karbonil dalam lemak-lemak yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai prooksidan atau sebagai akselerator pada proses oksidasi.